Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Desa Rompe Gading, Kabupaten Maros diterjang longsor. Sejumlah warga yang tertimbun masih dicari. Akibat ombak tinggi dan angin kencang, sejumlah kapal nelayan dan kapal penumpang di Pelabuhan Macini Baji, Kabupaten Pangkep tidak beroperasi. Berbagai bencana kembali menerjang Sulawesi Selatan. Simak rangkuman bencana yang menyita perhatian publik sepanjang tahun 2022. Ya, tim SAR gabungan masih mencari 6 korban kapal nelayan yang tenggelam di perairan Selayar. Pencarian para korban terhalang cuaca buruk. Kapal nelayan yang bermuatan ternak tenggelam usai dihantam ombak tinggi dan angin kencang di perairan Selayar. Dari 11 anak buah kapal atau ABK yang hanyut, 5 diantaranya berhasil dievakuasi para nelayan ke Pulau Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Tim SAR gabungan Kepulauan Selayar hingga kini masih mencari 6 ABK yang dinyatakan hilang. Pencarian korban kapal tenggelam terhalang cuaca buruk di perairan Selayar. Terkait masalah itu memang ada ya informasi yang kita terima 2 hari yang lalu. Info kita terima dan kita pastikan betul itu terjadi, dan kapal itu adalah kapal yang mengangkut hewan ya, dari Riau ke Jeneponto. Itu kapalnya dia kapal besar atau gimana itu? Ya, itu kapalnya ya, istilahnya kapal yang bisa muat binatang itu atau hewan kurang lebih sekitar kapal-kapal 100 ton. Ada berapa Ya, orang penumpangnya ini, Pak? Dan penumpang dan ABK itu ada 11 orang, di mana penumpangnya itu ada 5 orang yang ditemukan di sekitar perairan Takabonerate. Di perairan Takabonerate oleh para nelayan Selayar ditemukan, dan sekarang 5 orang korban itu ada di Pulau Takabonerate, lagi dievakuasi ke sana. Kalau yang lainnya sendiri? Dan yang lainnya itu 6 orang lagi itu hilang, dinyatakan hilang dan bukan dinyatakan hilang, sementara dilaksanakan pencarian dan pertolongan oleh pihak tim SAR. Kapal Kasman Indah dilaporkan berlayar dari Pulau Riau, Nusa Tenggara Timur menuju Jeneponto 25 Desember 2022 dengan memuat 124 ekor ternak meliputi sapi dan ayam. Dalam perjalanan, lambung kapal bocor dihantam ombak tinggi di perairan Jampea, Kepulauan Selayar. Cuaca buruk masih menerjang perairan Selayar dengan ombak setinggi 5 meter dengan angin kencang mencapai 36 knot. Para nelayan diminta tidak melaut demi keselamatan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Berbagai bencana menimbulkan duka menerjang Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2022, mulai dari banjir, longsor hingga angin kencang. Selain banyak korban luka dan jiwa berjatuhan, bencana alam juga menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit. Masyarakat perlu lebih waspada, dan berikut rangkuman bencana menerjang Sulawesi Selatan yang menyita perhatian publik sepanjang tahun 2022. Memasuki pertengahan Desember 2022, banjir mengepung 5 desa di Kecamatan Malangke Barat dan Baibunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Rongkong mengakibatkan ratusan rumah warga terendam. Ketinggian air mencapai 1,5 meter di beberapa lokasi, sehingga akses jalan tidak bisa dilintasi kendaraan. Derasnya air sungai juga mengakibatkan sejumlah rumah terancam terbawa arus. Selain merendam rumah warga, puluhan hektar sawah, kebun, tambak, rumah ibadah, dan beberapa fasilitas umum ikut terendam. Mayoritas warga mengungsi ke rumah kerabat di desa tetangga yang relatif aman. Kalau ketinggian air sendiri, Bu? Bervariasi. Iya, ada Tapi rata-rata sepinggang. sampai 1 meter ya, Bu? Iya. Deras, Ji. Cuma arus ke sananya agak deras. Ada 1 sampai 1 meter, Pak? Ya ada. Baru deras, Pak, dia? Ya deras juga. Kenapa tidak mengungsi, Pak? Mau pergi kemana? Tapi banyak warga mengungsi di sini, Pak. Enggak juga. Sungai apa yang meluap ini, Pak? Sungai Rongkong. Desa apa ini, Pak? Desa Wara. 18 November 2022, 450 kepala keluarga dari 4 kecamatan di Parepare terdampak banjir bandang.
Bencana alam setelah Pare-Pare diguyur hujan deras itu juga merusak 500 hektar padi. Dampak banjir sawah di Kota Pare-Pare. Dan hasil pemantauan kami, perkiraan awal itu kurang lebih 500 hektar yang berdampak banjir. Upaya yang kami lakukan itu insya Allah kami akan membagikan benih bibit yang sudah para petani tanam, kurang lebih 10 hari mereka tanam. Insya Allah secepatnya kami bisa membagikan benih bibit. Usia tanam padi yang dilanda banjir sekitar 10 hari, sehingga akar belum kuat menahan derasnya banjir bandang. Setiap hektar sawah petani mengalami kerugian berkisar 3 juta rupiah, meliputi harga benih padi, biaya pembajakan lahan, serta biaya penanaman. Kerugian petani ini ditaksir mungkin dengan 1 hektarnya itu hampir 3 jutaan, karena dihitung dari benihnya 30 kilo, pengolahan lahannya sampai penanamannya mungkin sekitar 3 jutaan. Anggota Taruna Siaga Bencana atau Tagana Dinas Sosial Pare-Pare menyiapkan makanan bagi para korban banjir. Makanan yang diolah di dapur umum itu disalurkan ke rumah korban banjir bandang yang tersebar di 4 kecamatan. Banjir bandang ini terparah dalam 10 tahun terakhir. Ketinggian air di sejumlah lokasi mencapai 2 meter hingga 3 meter. Menyalurkan bantuan, baik itu bantuan makanan siap saji maupun bantuan makanan yang dikelola langsung oleh tim Tagana, relawan kami di dinas sosial. Masyarakat yang terkena dampak itu kurang lebih 400 atau 450 kakak. Ada 3 desa di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang yang berbatasan dengan Kabupaten Polawali Mandar, Sulawesi Barat terendam banjir luapan Sungai Galang-Galang usai diguyur hujan deras. Pemerintah Kabupaten Pinrang menerima bantuan logistik bagi korban bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Selatan berupa beras, mie instan, selimut, tenda, dan pakaian balita. Kami setiap saat memonitor setiap kejadian longsor, putih beliau, kebakaran, dan sekecil apapun bencana yang dialami masyarakat di Sulawesi Selatan ini, kami BPD hadir untuk mengurangi beban masyarakat dengan membeli logistik. Tidak hanya banjir, longsor juga menerjang Kecamatan Lembang. Material longsor batuan besar dan pohon tumbang menutup jalur utama Desa Karyango, Desa Ulu Sadang, dan Desa Bakaru. Jalan yang tertimbun material longsor merupakan akses satu-satunya menuju ibu kota kecamatan. Dampaknya ribuan orang dari 3 desa terisolasi. Warga terpaksa berjalan kaki keluar masuk desa yang terisolasi karena jalan utama tidak dapat dilintasi kendaraan. Jadi 7 semua. Ini kan ada 5 di sini. Sampai sebelum Salimbongan. Tapi Pare-Pare itu di atasnya. Iya, di atasnya ini lebih parah lagi. Ini paling. Dan memang longsoran pertama, longsoran yang terbaru ini. Iya. Iya. Berapa banyak warga tidak bisa dilalui nih Pak? Motor? Tidak bisa. Harus jalan kaki nih. Iya. Yang jelas ada 5 titik dari sini sampai Salimbongan. Sebelum Salimbongan tuh, lewat Salimbongan ada lagi 2 titik. Sejumlah kendaraan tertahan karena tidak dapat melintasi tumpukan batu. Warga tidak dapat digerakkan gotong royong menyingkirkan material longsor karena batu yang menutupi akses jalan cukup besar dan tidak mampu diangkat secara manual. Titik longsor itu untuk masuk Ulu Sadang ada 5 titik longsor. Jadi Ulu Sadang sekarang dalam kondisi terisolir. Bukan sebenarnya Ulu Sadang Bakaru Karyango, karena ini adalah akses penghubung antar 3 desa. Jadi harapan untuk dinas terkait bahwa bantu untuk menembuskan supaya tidak terisolir lagi. Karena dari arah atas itu sedang dikerjakan oleh pihak PLTA Bakaru, sedangkan bagian bawah ini belum ada yang sentuh. Nah sebenarnya kita berpikir untuk swadaya gotong royong masyarakat, tetapi melihat material longsor itu batu besar, jadi tidak ada gunanya untuk swadaya karena memang tenaga manusia tidak mampu untuk menggeser bebatuan yang ada menutupi jalan ini. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Pinrang meninjau Sungai Galang-Galang di Kecamatan Lembang.
sungai yang berbatasan dengan Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini meluap saat Kecamatan Lembang dan Polewali Mandar diguyur hujan deras. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menangani korban banjir. Sedangkan penanganan longsor, beberapa alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor yang menutupi akses warga. Kita sudah perintahkan semua alat yang ada di sekitar wilayah pegunungan untuk turun membantu mengantisipasi itu. Ya, karena memang ada beberapa alat kita yang standby di pegunungan khusus menangani longsor. Selain Pinrang, longsor turut menerjang Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa pada 16 November 2022 yang menewaskan 7 orang. Bencana alam ini juga menutup jalur dari arah Goa menuju Sinjai selama 2 hari. Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendatangi lokasi longsor di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Risma memberikan bantuan kepada keluarga korban tewas dan korban luka. Usai pemberian bantuan, Risma berjanji melakukan perbaikan lokasi longsor. Nah, kita berikan santunan, ada 7 yang meninggal. Itu semua kita berikan santunan. Kita berikan santunan juga untuk yang luka. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan meminta pemerintah Kabupaten Goa melakukan koordinasi tanggap darurat bencana penanganan longsor di Parangloe. Gubernur juga meminta seluruh pengungsi tidak kembali ke tempat tinggalnya jika kondisi belum aman. Jadi kita sudah minta bahwa yang sekarang mengungsi tidak boleh kembali dulu, tidak boleh kembali. Dan paling penting kita akan melakukan pengecekan secara teknikal di atas dan bagaimana kita tanggul nanti di atas. Dan ini kami minta tinggal bagaimana tanggap darurat dari Kabupaten Goa, akan bersurat ke provinsi supaya kita bisa sharing nanti pendanaan rutin kita, kemudian yang nanti akan eksekusi di Kabupaten Goa. Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 4 Makassar mengimbau warga di 24 wilayah agar waspada banjir, longsor, dan angin kencang seiring tingginya intensitas hujan. Rata-rata kecepatan angin kencang mencapai 10 km per jam hingga 40 km per jam saat hujan ringan hingga sedang bahkan lebat. Di wilayah pesisir barat ada beberapa wilayah daerah yang berpotensi, salah satunya Kota Makassar. Jadi yang perlu diwaspadai itu untuk masyarakat banjir, tanah longsor dan juga angin kencang seperti itu. Tim SAR menyiagakan 350 orang antisipasi cuaca buruk di beberapa lokasi rawan bencana. Belum ada sama sekali tim evakuasi. 350 orang ini diterjunkan di Makassar, kemudian di Waru dan Parepare. Adapun alut yang kita turunkan untuk kegiatan ini adalah perahu karet yang dibantu dengan TNI dan Polri serta BPBD provinsi dan kota yang sangat membantu di dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Kita beralih ke informasi kebakaran. Ratusan kios pedagang di Pasar Sentral Kota Makassar terbakar. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Si jago merah menghanguskan ratusan kios pedagang di Pasar Sentral Kota Makassar. Api dilaporkan bermula dari kios B, kemudian menjalar ke bangunan lain. 2 jam berselang, kebakaran berhasil dipadamkan. Mayoritas kios yang terbakar milik para pedagang tekstil. Mereka yang tidak mampu menyelamatkan barang dagangan menderita rugi materi puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Garis polisi masih terpasang di lokasi kebakaran guna mempermudah penyelidikan. Barang-barang tak apa yang diselamatkan. Saya Pak jual bagian jadi Pak. Terus ada yang bisa diselamatkan? Tidak ada itu sana. Tidak ada. Apa saja yang bisa diselamatkan ini? Tidak ada Pak, tidak diselamatkan. Terus kerugian tak kira-kira berapa? Ya mungkin ada hampir 100 juta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.